Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakas Hawari, NIM 2018 31051, kelas B, dengan mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertama-tama pengertian metode weighted product atau disingkat WP. Metode weighted product merupakan metode pengambilan keputusan dengan cara perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Nah, jadi setiap atribut, di mana rating atribut tersebut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan dengan atribut lain. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh soal dan penyelesaiannya. Yang pertama, menentukan pilihan restoran berdasarkan nilai bobot yang diberikan. Pembanding di mana pada contoh ini ada 3 restoran yang akan menjadi alternatif pilihan, yaitu yang pertama, restoran pertama, Made Warung, restoran kedua, Warisan Restoran atau Bar, restoran ketiga, Gabah Restoran dan Bar. Nah, dari kriteria yang digunakan sebagai acuan dalam pemilihan restoran ada 5. Yang pertama, kriteria kualitas makanan. Yang kedua, harga makanan. Yang ketiga, pelayanan. Yang keempat, suasana. Yang kelima, jarak. Nah, selanjutnya pengambilan keputusan memberikan bobot preferensi sebagai W 5, 3, 4, 4, 2. Jadi nilai bobot setiap kualitasnya ini yaitu yang pertama 5 kualitas makanan, yang kedua 3, yang keempat, yang ketiga 4, yang keempat 4, yang kelima 2. Jadi bobotnya yaitu sudah dihitungkan terlebih dahulu. Dan nilai-nilai kriteria dari setiap alternatif restoran akan disajikan dalam bentuk tabel dan diberi nilai secara acak sebagai berikut. Nah, tabel pertama alternatifnya restoran pertama yaitu C1 40, C2 66.000, C3 60, kriteria keempat 75, kriteria kelima 2.355, yang restoran kedua kriteria pertama 50, kriteria kedua 90.000, yang ketiga 72, yang keempat 60, yang kelima 1.421, dan yang ketiga restoran yang ketiga 63, 9.500, 65, 80, dan 2.585. Nah, yang tahap pertama yaitu terdapat 2 kategori yang membedakan kriteria di atas, antara lain yang membedakannya. Yang pertama yaitu kriteria 1 kualitas makanan, yang C3 kriteria ketiga pelayanan, dan kriteria keempat suasana adalah kriteria keuntungan. Dari yang pertama, tahap pertama yaitu kriteria pertama itu sangat berbeda dengan contoh kriteria makanan, kualitas makanan, pelayanan, dan suasana. Yang kedua, kriteria C2 harga makanannya. Yang kedua, yang C5 kriteria kelima yaitu jarak restoran adalah kriteria biaya. Semakin besar nilainya akan semakin buruk dari jumlah kriteria yang akan didapat. Yang kedua yaitu tahap kedua, sebelumnya dilakukan perbaikan bobot terlebih dahulu sehingga total bobot WJ sama dengan 1 dengan cara WJ sama dengan WJ per dari bobot preferensi sebelumnya yaitu W sebutan pengambilan keputusan memberikan bobot preferensi. W itu pengambil keputusan memberikan bobotnya, setiap bobot yang ada di suatu toko atau kualitas makanan. Yang pertama 5, 3, 4, 4, 2. WJ merupakan W indeks ke J. Jadi untuk W1 yaitu 5, W2 yaitu 3, dan seterusnya.
Jadi W1 itu yang sudah saya sebutkan, ibaratkan tokonya atau kriteria pertama W1 yaitu 5, W2 itu 3, dan W3 itu 4, W4 itu 4, dan W5 itu 2. Dan WJ merupakan jumlah dari W, yaitu jumlah yang di W1 sampai W5 itu kita jumlahkan 5 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 2. Jadi untuk perbaikan bobot W1 menjadi W1 sama dengan 5 kan, per dibagi per ditambah dengan 5 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 2 sama dengan 2 sama dengan 0,28, dan seterusnya, dan W lainnya akan seperti ini yang di bawah perhitungannya. Dan yang tahap ketiga yaitu menentukan nilai vektor S yang dapat dihitung dengan menggunakan formula berikut. Dan S1 N sama dengan J N per J sama dengan 1 X I J W J. Untuk perhitungan sederhananya, kembali lihat tabel 1 di atas. Tabel yang 1, tabel 1 ini, kita lihat perintahnya. Pada baris restoran pertama, masing-masing kriteria memiliki nilai sebagai berikut. Nilainya pada kriteria C1 42 kriteria 1 restoran pertama, kriterianya C1, dan selanjutnya kriteria kedua 6.600, 66.000, yang C3 60, C4 75, dan kriteria kelima 2.355. Nah, dari jumlah yang ada di sini C1 sampai C5, pangkatkan dan kalikan nilai masing-masing kriteria tersebut dengan bobot yang sudah diperbaiki sebelumnya. Jadi seperti berikut. S1 misalkan 42, kita bagi dengan hasil tahap kedua, penjumlahan tahap kedua ini 0,28, dan selanjutnya seterusnya 66 C2 66.000 dipangkatkan min 17 ini, dan seterusnya sampai dengan kriteria yang ke C5. Dan C2 dan C5 merupakan kriteria biaya. Jadi bobot yang dipangkatkan akan bernilai minus. Dan perhitungan vektor S yang lainnya seperti bawah ini. S1 yang kita sudah jumlahkan tadi, kita kita cocokkan seperti tabel tahap 1. R1 restoran pertama kita jumlahkan dari C1 sampai C5, dan seterusnya C2 kita jumlahkan seperti yang ada di sini. Ibaratkan S1 itu C1, S1 itu ibaratkan R1 restoran pertama, dan ini hasil penjumlahan dari restoran pertama sampai restoran ketiga pada perhitungan tahap ketiga. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap keempat, menentukan nilai vektor yang akan digunakan, menghitung preferensi FI untuk peringkingan formulanya seperti berikut. Nah, penjumlahan dari F1 yaitu N J sama dengan 1 XIJ WJ per N J sama dengan 1 dalam kurung XJ kali dalam tutup kurung WJ. Sederhananya seperti ini. Penjumlahan dari S1 sama atau disebut dengan restoran pertama dibagi dengan S1 restoran pertama, restoran kedua, dan restoran ketiga. Jadi hasil dari menghitung preferensi FI adalah sebagai berikut. Jumlah yang kita dapat dari perhitungan ini, perhitungan tahap ketiga dari restoran pertama dan restoran ketiga, kita jumlahkan, kita bagi dengan hasil yang kita dapat dari perhitungan tahap ketiga. Dari restoran pertama, F1 ini disebut sebagai restoran pertama, ini restoran kedua, restoran ketiga, dan ini hasil penjumlahannya yang sudah kita dapat. Nah, maka kesimpulannya yaitu dari hasil perhitungan di atas, nilai F3 menunjukkan nilai terbesar, sehingga dengan kata lain, F3 merupakan pilihan alternatif yang terbaik.
Gabah restoran dan bar layak menjadi pilihan restoran terbaik sesuai perbobotan yang diberikan oleh pengambilan keputusan yang sudah ditentukan. Baiklah, inilah tutorial atau penjelasan soal dan penyelesaian soal yang sudah saya buat. Jika ada salah tolong dimaafkan. Jika ada yang kurang jelas tolong komentar di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.